Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba. Tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 5 dan 7, kata kunci renungan pada malam ini adalah kuasa untuk melayani. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 13 ayat 2 sampai dengan ayat 20. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu,
maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu, jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Terambil dari kitab Yohanes 13 ayat 2 sampai dengan ayat 20. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, semakin banyak kita melayani Kristus, semakin sedikit kita melayani keinginan diri sendiri. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Uang itu berkuasa. Prinsip ini terdapat dalam sebagian besar kebudayaan. Orang berjuang mendapatkan kekayaan, bahkan seringkali mengorbankan integritas pribadi supaya dapat hidup di tempat dan dengan cara yang mereka inginkan, memilih kendaraan yang mereka sukai, dan memperoleh semua yang mereka inginkan. Di tengah budaya yang memuja uang, orang Kristen dapat terjerumus dan melakukan hal yang sama. Sebagian orang menggunakan uang untuk mengendalikan keluarganya. Bahkan ada juga yang mengancam akan berhenti menyumbang untuk gereja bila keinginannya tidak terpenuhi. Betapa berbedanya dengan Yesus. Kuasanya atas penyakit dia pakai untuk menyembuhkan orang sakit. Kuasanya atas laut dia pakai untuk melenyapkan ketakutan manusia. Kuasanya untuk mencipta dia pakai untuk memberi makan ribuan orang. Kuasanya atas dosa dia pakai untuk mengampuni orang berdosa. Namun, kuasanya atas hidupnya sendiri dia kurbankan untuk menyelamatkan manusia yang berseru kepadanya. Yesus berkuasa atas segala sesuatu, namun dia menggunakan kuasanya itu untuk melayani orang lain. Dia yang dipanggil Tuhan oleh para rasul di ruang atas, sesungguhnya adalah satu-satunya pribadi yang memiliki hati seorang hamba. Buktinya, dia mau membasuh kaki para murid. Ketika Petrus memprotesnya, Yesus menjawab, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Jangan gunakan uang atau hal lain untuk tujuan yang egois, tapi untuk melayani orang lain. Itulah kuasa yang dipakai dengan benar. Menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus. Filipi 2 ayat 5 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Menyamakan pikiran dan perasaan kita dengan Yesus adalah salah satu tujuan hidup kita. Kita harus berjuang untuk menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus bukan berarti kita mau mengimbangi Yesus sebab kita tak akan sanggup mengimbanginya. Namun kita harus tetap berjuang menaruh pikiran dan perasaan kita seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus.
Paulus mengingatkan jemaat Filipi bahwa orang Kristen harus memiliki goal dan tujuan yang jelas. Dan apa goal itu? Goal itu adalah untuk mempunyai pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus. Biarlah setiap orang Kristen memiliki pikiran yang sama dengan Yesus. Yesus sanggup menyerahkan haknya, dan dia taat total pada pimpinan Bapa bahkan sampai mati di kayu salib sebagai seorang penjahat. Apakah kita masih ingat, kenapa pada awalnya kita ingin percaya pada Yesus? Apakah kita tertarik pada suatu visi yang indah, yang membuat kita rindu dan mencari suatu hidup yang mengasihi Allah dan manusia? Setelah banyak tahun berlalu, apakah kita masih termotivasi dengan sentuhan kasih sayang yang membuat Anda punya kekuatan untuk mengalahkan semua kesukaran yang ada di depan kita? Atau kita telah melupakan akan semuanya itu? Visi indah itu sudah menghilang seperti embun di pagi hari. Mungkin kita tidak berpendidikan tinggi, tidak pernah melewati pelatihan teologi, tidak mempunyai karunia spiritual, dan mungkin juga miskin, tapi semuanya itu tidaklah penting. Yang penting adalah kita harus memiliki visi spiritual. Hal ini adalah suatu keharusan. Tanpa visi spiritual, maka kita bukan siapa-siapa. Jika kita mempunyai visi spiritual, kita tidak akan kekurangan. Karena hal itu akan memotivasi kita untuk mengatasi semua kesukaran dan hambatan yang ada. Bagaimana mempunyai pikiran yang sama dengan yang ada di dalam Kristus Yesus? Pertama, kita harus hidup di dalam Kristus, dan bersatu dengannya. Jika tidak hidup dan menyatu di dalam Kristus, kita tidak akan memiliki hati yang sama dengannya. Apakah hal hidup di dalam Kristus ini terdengar misterius? Kristus sudah diangkat Bapa Allah ke surga dan sekarang berada di samping kanan Allah. Tapi kita masih berada di bumi. Bagaimana kita bisa hidup di dalam Kristus? Bagaimana kita bisa hidup di dalam Kristus setiap hari? Bagaimana kita tahu bahwa kita tidak sedang hidup di dalam Kristus? Untuk memiliki hati Kristus, kita harus tinggal di dalam Dia, bersatu dengan Dia, merenungkan kata-katanya, memahaminya dan melakukannya. Itulah cara yang nyata untuk bersatu dengannya. Kedua, kita harus merelakan Roh Kudus untuk bekerja, untuk memperbarui pikiran kita. Hal ini ditulis di Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di Yeremia 13 ayat 23, dikatakan, macan tutul tidak dapat mengubah belangnya. Bagaimana seorang itu dapat mengubah dirinya sendiri? Apakah mungkin untuk sehati dan sepikiran dengan saudara seiman? Apakah mungkin untuk menjadi rendah hati, melihat orang lain sebagai lebih utama? Hati manusia itu tanpa disadari adalah sombong, merasakan diri lebih baik dari yang lain. Macan tutul tidak dapat mengubah belangnya. Bukanlah pekerjaan kita untuk melakukan transformasi, tapi itu adalah melalui karya Roh Kudus. Yang perlu kita lakukan adalah membuka hati kita, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Karena itu, agar dapat memiliki pikiran dan hati Kristus, maka kita harus memahami ucapannya, dan menerapkannya. Kita juga harus membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja. Pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yohanes 6 ayat 29 berkata, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah,
yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ada banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan, bahkan menjadi bagian dari diri kita setiap hari. Pekerjaan bisa menjadi profesi kita maupun pelayanan kita. Yesus menyebut sebuah pekerjaan dalam nas hari ini, yakni percaya. Dalam pernyataan Tuhan Yesus di sini, percaya menunjukkan sesuatu pekerjaan. Kata pekerjaan dalam teks aslinya adalah ergon. Kata ergon menunjuk suatu kegiatan yang terus-menerus secara berkesinambungan untuk memperoleh suatu hasil atau ada produknya. Demikianlah, percaya adalah suatu kegiatan yang terus-menerus, yang dapat digambarkan sebagai suatu garis panjang, bukan sebuah titik. Banyak orang Kristen merasa sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dari percaya tersebut mereka memperoleh keselamatan, merasa sudah menjadi anak Allah yang sah, merasa sudah berhak diberkati Tuhan dengan berkat jasmani dan berkat rohani, dan kalau mati mereka boleh meyakini masuk surga. Mereka memandang percaya seperti sebuah titik. Bisa dilihat bagaimana mereka tidak memiliki perjuangan yang proporsional untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bagi mereka percaya itu sudah final. Titik. Padahal percaya adalah sebuah perjuangan dalam mengisi anugerah yang Tuhan berikan. Percaya yang mereka miliki adalah percaya yang tidak produktif. Artinya tidak menghasilkan apa-apa. Percaya seperti itu adalah percaya semu atau percaya palsu. Iman seperti ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Percaya adalah ergon atau pekerjaan yang akan menghasilkan sesuatu. Hasil dari percaya itu adalah semakin menemukan kemuliaan Allah yang hilang, yaitu semakin segambar dan serupa dengan Allah. Hal ini berarti menjadi anak-anak Allah, bukan saja statusnya tetapi keberadaannya. Keberadaan sebagai anak-anak Allah adalah mengenakan kodrat ilahi, atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah, di mana seseorang menjadi semakin serupa dengan Yesus. Jadi kalau seseorang mengaku percaya, maka ia harus berjuang untuk belajar mengenal kebenaran. Untuk ini harus mengalokasi waktu untuk datang ke gereja, ikut pendalaman Alkitab, mendengarkan khotbah melalui CD, YouTube, radio, TV, literatur, dan lain sebagainya. Selanjutnya orang percaya harus memperhatikan setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi. Melalui setiap kejadian tersebut Allah bekerja untuk mematangkan firman atau logos dalam kehidupan, sehingga firman kebenaran menyatu dalam diri orang percaya. Tanpa melalui kejadian atau peristiwa, firman Tuhan secara logos hanya menjadi teori semata-mata. Selain itu, setiap orang percaya yang mengerjakan keselamatannya harus menyediakan waktu setiap hari untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa pribadi. Dari hal ini kita mengerti mengapa kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kata, kerjakanlah, dalam teks aslinya adalah katergazeste. Kerjakanlah, merupakan kata perintah yang artinya juga menyelesaikan. To finish, work out, mencapai. Adapun kata mengerjakan dalam Filipi 2 ayat 13 adalah energon, dari kata energeo. Kata energeo bisa berarti bisa digunakan menaruh atau memberikan daya, mengerjakan atau membantu seseorang. Mengerjakan keselamatan itu kita harus takut dan gentar. Sebab perjuangan mengerjakan keselamatan yaitu bagaimana memiliki pikiran dan perasaan Kristus bukan hal yang mudah.
Kalau mengerjakan keselamatan dapat dilakukan dengan mudah, maka tidak perlu harus dengan takut dan gentar. Takut dan gentar menunjukkan sulitnya mendaratkan kasih karunia dalam hidup seseorang. Hal ini sejajar dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa untuk selamat harus melalui jalan sempit. Jalan sempit adalah jalan yang sukar. Kita harus berjuang. Banyak orang berjuang masuk, tetapi tidak berhasil. Firman Tuhan jelas sekali, bahwa orang percaya harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Orang percayalah yang harus berpikir dan berperasaan seperti Kristus dengan sengaja dan sadar. Hal ini harus dicapai dengan perjuangan seperti seorang yang bekerja. Proses memiliki pikiran dan perasaan Kristus bukanlah proses otomatis dalam waktu singkat. Juga bukan sebuah peristiwa yang bersifat adikodrati dan mistis, tetapi melalui sebuah proses natural yang bertahap serta membutuhkan waktu panjang. Diusahakan setiap hari dalam proses bekerja atau ergon, untuk dapat mewujudkan percaya yang produktif atau menghasilkan sesuatu. Dengan penjelasan ini, dapatlah disimpulkan bahwa percaya bukan sesuatu yang mudah, bukan hanya aktivitas nalar, tetapi tindakan yang menuntut segenap hidup kita dipertaruhkan. Karena itu, teruslah berusaha mengerjakan iman percaya dan keselamatan kita hingga akhir hidup kita. Bagaimana caranya memiliki pikiran Kristus? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, Paulus mengutip Yesaya 40 ayat 13 dan membuat pernyataan mengenai semua orang percaya. Kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus berarti turut memegang rencana, tujuan, dan sudut pandang Kristus. Dan ialah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Mempunyai pikiran Kristus berarti kita memahami rencana Allah di dalam dunia ini memuliakan dirinya, memulihkan segenap ciptaan kepada keindahan asalnya, dan menyediakan keselamatan bagi orang berdosa. Artinya adalah bahwa kita mengidentifikasi diri dengan tujuan Kristus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya adalah bahwa kita menganut pandangan Yesus tentang kerendahan hati dan ketaatan, belas kasihan, dan ketergantungan pada Allah. Di dalam ayat-ayat sebelum 1 Korintus 2 ayat 16, kita menyadari beberapa kenyataan tentang pikiran Kristus. 1. Pikiran Kristus bertolak belakang dengan hikmat manusia. 2. Pikiran Kristus melibatkan hikmat dari Allah, yang dahulunya tersembunyi namun sekarang telah dinyatakan. 3. Pikiran Kristus ini diberikan kepada orang percaya melalui Roh Allah. 4. Pikiran Kristus tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak mempunyai roh. 5. 8. Kristus memberi orang percaya ketajaman dan kecerdasan dalam hal rohani. Supaya kita dapat memiliki pikiran Kristus, langkah pertama adalah memiliki iman yang menyelamatkan pada Kristus. Setelah diselamatkan, kehidupan seorang percaya dipengaruhi oleh Allah. Roh Kudus mendiami dan menerangi orang percaya, dan memberinya hikmat pikiran Kristus. Orang percaya mempunyai kewajiban untuk mengikuti arahan Roh Kudus, tunduk kepada kuasa perubahan roh, serta memperbarui pola pikirnya. Yesus membasuh kaki muridnya, Yohanes 13 ayat 5 berkata, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Tradisi mencuci kaki sudah menjadi bagian hidup orang Israel.
Mereka mencuci kaki sebelum makan dan sebelum tidur. Orang Israel yang sengaja untuk beberapa waktu yang lama tidak mencuci kaki mereka, itu adalah tanda dari duka yang mendalam. Ada ketentuan mengenai hukum mencuci tangan dan kaki, yaitu wudu. Para imam harus mencuci tangan dan kaki mereka untuk memasuki kemah suci atau sebelum mendekati mezbah korban bakaran. Orang-orang Israel juga tidak diizinkan mendekati seorang raja atau pangeran tanpa persiapan yang matang, yang mencakup pencucian tangan dan kaki. Dalam budaya kuno, pembasuhan kaki selalu dilakukan oleh orang posisinya lebih rendah daripada yang dibasuh. Paling umum adalah budak membasuh kaki tuannya. Kadangkala ada cerita tentang murid membasuh kaki gurunya, istri melakukan pada suami. Di Yohanes 13 ayat 1-17 kita menemukan kisah yang memberi gambaran sebaliknya. Orang yang lebih tinggi membasuh kaki yang lebih rendah. Dalam hal ini Yesus bukan hanya ditampilkan sebagai guru dan Tuhan, tetapi juga sebagai Allah yang Maha Tahu dan berdaulat. 2 kali dicatat bahwa Yesus tahu waktunya sudah tiba. Walaupun pengetahuan seperti ini tidak secara otomatis membuktikan keilahiannya, tetapi bagian lain dari Injil Yohanes berkali-kali mengarah pada kesimpulan ini. Yesus bukan hanya Maha Tahu, tetapi Ia juga berdaulat. Ia sadar bahwa segala sesuatu telah diserahkan Bapa kepadanya. Menariknya, setelah 13 ayat 3, Yesus tahu segala sesuatu diserahkan kepadanya, dimulai dengan kata sambung, lalu, dan seterusnya mengisahkan pembasuhan kaki. Dari penggunaan kata sambung, lalu, ini kita melihat dengan jelas bahwa pembasuhan ini dilakukan oleh pribadi yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang dibasuh. Waktu yang digunakan untuk pembasuhan dalam kisah ini juga menarik untuk dicermati, karena memperkuat kesan kerendahan itu. Pembasuhan biasanya dilakukan pada saat tamu-tamu baru saja tiba di rumah. Di Yohanes 13 ayat 1-17 pembasuhan dilakukan pada saat makan. Sesuai teks Yunani seharusnya diterjemahkan, lalu Yesus bangun dari perjamuan malam. Dengan demikian apa yang dilakukan Yesus pasti tampak berlebihan dari sisi kultural, bukan hanya dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi, namun juga dilakukan pada momen yang tidak dituntut. Dengan kata lain, pembasuhan ini bukan keharusan, tetapi kerelaan Yesus. Dalam diri Yesus kita bisa melihat arti melayani yang sesungguhnya, bukan untuk popularitas, atau mengharapkan keuntungan dari sesuatu yang dilakukannya. Lebih jauh dari itu Yesus juga merelakan dirinya didera, dihina dan disalibkan. Ia tidak mempertahankan nyawanya, melainkan memberikannya sebagai tebusan untuk segala tindakan tercela kita di dunia. Itulah hakikat pelayanan. Karena itu, marilah kita melayani dengan kerendahan hati agar pelayanan kita memuliakan Tuhan. Apa artinya menjadi orang Kristen yang lahir kembali? Bagian Alkitab yang sering dipakai untuk menjawab pertanyaan ini bisa ditemukan di Yohanes 3 ayat 1-21. Dalam perikop itu tercatat dialog antara Yesus Kristus dengan Nikodemus, tokoh Farisi terkemuka dan anggota Sanhedrin. Penguasa orang Yahudi, Nikodemus datang menemui Yesus malam-malam karena memiliki pertanyaan yang mau ditanyakannya kepada Yesus. Dalam dialog itu, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tanya Nikodemus. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh, adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Kata "dilahirkan kembali" secara rohani diartikan sebagai lahir dari atas. Nikodemus memiliki kebutuhan yang nyata. Dia memerlukan perubahan hati, suatu transformasi rohani. Lahir baru, lahir kembali, adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya sehingga memungkinkan mereka hidup kekal. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13 diindikasikan bahwa lahir kembali juga berarti menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Secara logika muncul pertanyaan, mengapa seseorang perlu dilahirkan kembali? Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 1 mengatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu," kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 3 ayat 23, ia menuliskan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Jadi, orang perlu dilahirkan kembali supaya dosa-dosa mereka diampuni dan bisa terkoneksi kembali dengan Allah. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Ketika orang diselamatkan, ia dilahirkan kembali, diperbaharui secara rohani, dan sekarang ia juga menjadi anak Allah karena sudah dilahirkan kembali. Percaya Yesus Kristus, bahwa Dia yang telah membayar hukuman dosa ketika Dia mati di kayu salib, adalah arti dari lahir kembali secara rohani. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17a ditegaskan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." Jika Anda belum pernah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maukah Anda menerima gerakan Roh Kudus yang berbicara dalam hati Anda? Anda perlu dilahirkan kembali. Maukah Anda mengucapkan doa pertobatan dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus hari ini? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tertulis di Yohanes 1 ayat 12. Jika Anda bersedia menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan dilahirkan kembali, di sini ada sebuah contoh doa. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini hanyalah sebuah cara untuk mengungkapkan iman Anda kepada Allah dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang Dia telah sediakan untuk Anda. Hanya percaya kepada Kristus yang dapat menyelamatkan Anda dari kebinasaan. Bapa di surga, saya tahu saya telah berdosa terhadap Engkau dan saya pantas dihukum.
Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang sepantasnya saya tanggung sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya bertobat dari dosa-dosa saya dan percaya kepadamu untuk menerima keselamatan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang ajaib, karunia hidup kekal. Amin. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang Anda baca di sini? Jika demikian, klik pada tombol "Saya telah menerima Kristus pada hari ini" di bawah. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih,
Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.